Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahu zimallatun sub. Seakan-akan iringan unta yang hitam kekuning-kuningan. Jadi percikan api yang sebesar istana yang tinggi dan besar itu terlihat seperti rombongan unta yang sangat banyak, yang hitam dan kekuning-kuningan. Itu baru percikannya saja, belum apinya. Percikan itu dibayangkan ketika kita sedang melihat orang sedang mengelas, menggerindra, atau ketika anak kita sedang bermain kembang api. Itu hanya percikannya saja sebesar istana yang tinggi dan besar. Dan Allah juga mengatakan laksana iringan-iringan onta yang bergerombol, yang banyak, yang berwarna hitam kekuning-kuningan. Itu baru percikannya. Allah memastikan di surat Al-Mursalat, para malaikat yang diutus oleh Allah, dari awal ayat tentang bagaimana Allah menciptakan malaikat dan terus mengirimkannya tanpa henti setiap hari kepada alam semesta untuk menghalau setan marakayangan agar tidak berbuat semena-mena. Apa faedah dari ketika Allah mengatakan baru percikannya saja seperti itu? Engkau diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka yang memiliki 3 cabang, seolah-olah engkau dipersilahkan, selamat datang di dalam nerakaku yang dahulu kamu dustakan kebenarannya. Di kanan, kiri, dan atas kita, lalu di depan kita terlihat nyata api yang sangat besar. Kita tidak bisa menoleh ke belakang lagi, karena kitab sijin, kitab keburukan kita selalu mendorong kita menuju neraka. Apa faedah dari ketika Allah mengatakan percikan api nerakanya saja itu sebesar istana yang tinggi dan besar, bahkan seperti laksana pasukan onta, seperti laksana gerombolan onta yang beriringan, yang berwarna hitam dan kekuning-kuningan. Kita tidak tahu. Yang kita tahu itu adalah bahwa onta itu adalah kendaraan favorit pada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin ketika Allah mengatakan seperti istana yang tinggi dan besar, itu adalah ketika bagaimana kerajaan Persia itu pada saat Nabi Rasulullah diturunkan, itu kebanyakan orang awam membayangkan istana Khosrow yang sangat besar, yang penuh dengan gemerlimpangan, benda-benda berharga. Bahkan ketika kaum budak belian, ketika kaum fakir miskin mukanya tercerahkan, para bangsawan selalu mengeluh. Lihat pengikut Muhammad, seolah-olah mahkota Khosrow sudah ada di kepala mereka, karena memang sangat mengganggu kestabilan politik, kestabilan bermasyarakat di dalam Jazirah Arab ketika Rasulullah diturunkan oleh Allah. Sangat mengganggu sistem penyembahan berhala mereka. Jadi mungkin ketika Allah mengatakan bahwa percikannya saja sebesar istana yang tinggi dan besar, mau tidak mau mereka membayangkan istananya Khosrow. Lalu kemudian Allah mengatakan laksana onta yang beriringan, yang berwarna hitam dan kekuning-kuningan, karena onta itu sudah menjadi santapan mata mereka sehari-hari. Tidak mungkin mereka tidak melihat onta seperti saat ini. Kita tidak mungkin tidak melihat
kendaraan bermotor kalau kita lagi di jalan, sama. Jadi mudah untuk memasuki alam bawah sadar mereka bahwa begitu kerasnya siksaan Allah kepada mereka yang mendustakan kebenaran Al-Quran pada saat itu. Yang selain mendustakannya juga dia gerombolan mafia penyembah berhala itu juga ingin Islam tidak maju, ingin Islam tidak berkembang, ingin Islam tidak pintar, ingin Islam tidak cerdas, ingin Islam benar-benar terpuruk, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Jadi kalau saat-saat masa-masa sekarang ini ada kelompok-kelompok yang menginginkan Islam jatuh, Islam hancur, Islam hina, yang mereka kelakuannya 11-12 dengan mafia-mafia pada zaman dulu Rasulullah sedang dikirimkan oleh Allah, tidak jauh beda, bahkan lebih terorganisir dengan dana yang tidak ada batasnya mereka. Kalau pemuka-pemuka agama yang mengerti Islam, yang paham tentang Al-Quran, sebenarnya tidak ada rasa ketakutan akan strategi-strategi mereka untuk menghancurkan Islam. Makanya benar ketika di tradisi Sunni dikatakan bahwa ketika Gajah Abraha ingin menghancurkan Mekah, ya sudah, silakan saja kalian hancurkan. Itu bukan punya kami, itu punya Allah. Urusannya nanti kalian sama Allah. Abdul Muthalib mengatakan seperti itu, yang meskipun terlihat secara nalar melambangkan kepercayaan dia kepada Allah, namun di sisi lain memang tradisi-tradisi Sunni ini terlalu banyak menyepelekan Abdul Muthalib, terlalu banyak menyepelekan Abu Thalib, bahkan terlalu banyak menyepelekan Khadijah. Sama seperti tradisi Syiah, terlalu banyak menyepelekan Abu Bakar, terlalu banyak menyepelekan Umar, terlalu banyak menyepelekan Utsman, terlalu banyak menyepelekan Aisyah. Entah itu bagaimana itu, bisa jadi hal-hal semacam itu yang sepertinya memang dipupuk dari zaman ke zaman. Dinasti-dinastinya Sunni berkembang lalu dihancurkan oleh dinasti Syiah berkembang dihancurkan oleh dinasti Sunni. Luar biasa emang Sanatullah itu. Jadi strategi untuk menghancurkan Islam, apalagi menghancurkan Al-Quran, apalagi meluluh lantakkan Rasulullah, itu tidak akan mungkin bisa terjadi. Meskipun nih, pegang omongan saya, meskipun yang tersisa di bumi ini hanya tinggal satu orang yang mengakui Allah, hanya tinggal satu orang yang mengakui Muhammad, tidak akan mungkin. Allah tidak akan tinggal diam. Pada detik-detik terakhir pasti pertolongannya akan terjadi. Makanya ketika kita merasa membela agama Allah, ketika kita merasa berjuang di jalan Allah, jangan pembelaan kita, jangan perjuangan kita itu seperti maunya mereka. Mereka sangat menginginkan kita teriak-teriak kayak orang gila. Mereka sangat menginginkan kita mengkafir-kafirkan mereka. Mereka sangat suka melihat kita seperti orang tidak waras, berdiri di pinggir jalan teriak-teriak Allahu Akbar. Mereka sangat. Cara membela yang benar adalah cerdaskan anak-anak kita, cerdaskan generasi-generasi yang akan datang, buat mereka pintar, buat mereka tahu dirinya siapa, tahu agama Islam itu apa, tahu kehormatan mereka begitu. Karena mustahil kalau kalian berdiri di pinggir jalan Allahu Akbar, tapi begitu pulang ke rumah nggak ada nasi. Begitu pulang ke rumah minjem tetangga duit. Begitu pulang ke rumah pusing, anak pada nangis. Percuma. Itu cara membela yang benar. Ini sekedar hanya opini dari pribadi.
Tapi insya Allah benar apa adanya. Alhamdulillahirrabbilalamin.